Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Mis di channel kebanggaan kita, Pak Mis dan Bu Ir. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi logaritma. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian daripada fungsi logaritma, yang kedua adalah grafik fungsi logaritma. Pengertian fungsi logaritma. Sebagaimana halnya pada pengertian logaritma di video sebelumnya, fungsi logaritma merupakan fungsi inverse atau kebalikan daripada fungsi eksponen. Misalkan f memetakan x ke a berpangkat x sehingga dituliskan dengan rumus fungsi fx sama dengan a berpangkat x. Jika fungsi f memiliki inverse fungsi g, maka dapat ditulis f berpangkat negatif 1x atau inverse daripada fx itu sama dengan gx sama dengan logaritma x bilangan pokok a. Dengan demikian, definisi daripada fungsi logaritma dapat kita tulis fx maka logaritma x bilangan pokok a. Jadi ingat sekali lagi, untuk membaca logaritma kita baca logaritma x bilangan pokok a, atau fx sama dengan logaritma x bilangan pokok a dengan a lebih besar daripada 0, a tidak sama dengan 1, dan a lebih besar daripada x lebih besar daripada 0. Fungsi logaritma adalah fungsi yang memetakan x bilangan real dengan aturan fx sama dengan logaritma x bilangan pokok a. Agar lebih memahami definisi tersebut, misalkan terdapat fungsi g dengan rumus fungsi gx sama dengan 2 berpangkat x dengan g dg atau domain daripada g itu adalah x dari negatif 3 sampai dengan 3 dan x adalah elemen bilangan real. Maka kita dapatkan seperti ini. Untuk x sama dengan negatif 3, maka untuk gx-nya 2 berpangkat negatif 3 berarti 1/8. Ini kita pelajari di fungsi eksponen, ya, fungsi eksponen. Kalau x-nya sama dengan negatif 2, berarti 2 berpangkat negatif 2 adalah 1/4. Ya, 1/2 berpangkat 2 atau 1/4. Nah, begitu seterusnya. Negatif 1 berarti 1/2. 0 berarti 2 berpangkat 0, 1. 2 berpangkat 1 adalah 2. 2 berpangkat 2 adalah 4. Dan 3 berpangkat 2 berpangkat 3 berarti sama dengan 8. Nah, kita bandingkan. Misalkan terdapat fungsi f dengan rumus fungsi fx sama dengan logaritma x bilangan pokok 2. Kebalikan daripada 2 pangkat x dengan domain atau domain g-nya, ya, domain f-nya di sini, ya, yaitu x, ya, x dari 1/8 sampai dengan 8 untuk x elemen bilangan real. Maka untuk x-nya sama dengan 1/8, ya, berarti logaritma 1/8 bilangan pokok 2. Berarti logaritma daripada 1/8 ini, kalau kita cari dengan menggunakan cara yang kemarin kita pelajari, berarti 1/8 sama dengan 1/2 pangkat 3, atau 2 berpangkat negatif 3. Maka negatif 3 dikali dengan logaritma 2 bilangan pokok 2, atau hasilnya adalah negatif 3. Nah, jadi kalau untuk x-nya sama dengan 1/8, kita ganti 1/8 di sini, maka hasilnya gx-nya adalah fx-nya adalah, bukan gx, ya, fx-nya adalah negatif 3. Begitupun dengan 1/4. 1/4 kita ganti ke sini, berarti logaritma 1/4 bilangan pokok 2. 1/4 itu adalah 2 berpangkat negatif 2, maka nilai logaritmanya adalah negatif 2. Dan seterusnya, kalau 1/2 berarti negatif 1, 1 berarti 0, terus 2 berarti 1, nah, kalau x-nya 4, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti nilainya 2, terus 8, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti nilai fx-nya sama dengan 3. Nah, perhatikan bahwa kalau antara 2 pangkat x dengan logaritma x bilangan pokok 2, di sini yang menjadi domain atau daerah asalnya adalah dari negatif 3 sampai dengan 3. Nah, ini nantinya kalau di logaritma itu akan menjadi range atau hasil daripada logaritmanya. Begitupun kalau hasil daripada 2 berpangkat x yang gx-nya ini,
itu nanti akan menjadi domain di logaritma. Jadi antara fungsi eksponen dengan fungsi logaritma itu saling berkebalikan. Nah, dari tabel terlihat bahwa jika X makin besar, maka nilai fungsi f(x) sama dengan logaritma X bilangan pokok 2 juga semakin besar dan sebaliknya. Nah, jadi sekali lagi antara fungsi logaritma dengan fungsi eksponen itu saling berkebalikan. Grafiknya akan kita lihat nanti ya. Nah, contoh penerapannya di sini ditentukan tentukan interval daripada X agar fungsi f(x) sama dengan logaritma X pangkat 2 ditambah dengan 3X dikurangi 4 bilangan pokok 3 terdefinisi pada himpunan bilangan real. Nah, bagaimana caranya? Syarat agar fungsi f(x) terdefinisi pada himpunan bilangan real adalah yang ini. Ya. Tadi syaratnya terdefinisi kalau kita ketahui bahwa kalau logaritma itu numerusnya harus lebih besar daripada 0. Berarti X pangkat 2 ditambah dengan 3X dikurangi 4 itu lebih besar daripada 0. Nah, ini kita faktorkan. X ditambah 4, terus X dikurangi 1. Ini pelajaran di SMP juga ada pemfaktoran, dan di kelas 10 juga sudah dibahas. Nah, di kelas 10 juga sudah dibahas tentang pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini ada lebih besar daripada 0. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kita gunakan ya garis bilangan. Jadi ini X ditambah 4 dikali dengan X dikurangi 1 lebih besar daripada 0. Kita cari pembuat nolnya dulu. Berarti X tambah 4 sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 4. Dan X dikurangi 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah X sama dengan 1. Kita masukkan dalam garis bilangan. Berarti di sini kita taruh 1, di sini negatif 4. Kita ketahui bahwa kalau di garis bilangan itu, maka yang sebelah kanan itu adalah yang besar, yang sebelah kiri itu adalah yang kecil. Jadinya negatif 4 di sebelah sini dan negatif 1 sebelah sini. Nah, setelah itu kita uji. Kita uji kan caranya untuk menentukan yang mana yang memenuhi. Kita uji apakah memang hasilnya positif, karena di sini lebih besar berarti di sini harus positif kan ya. Nah, jadi kita uji, misalkan kita ambil yang tengah sini. Di sini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0 ya. Kita coba masukkan 0. Kalau kita masukkan 0 di sini ya. Kita masukkan 0, 0 pangkat 2, 0 ditambah 3 kali 0, 0 dikurangi dengan 4. Berarti negatif 4. Negatif 4 lebih besar daripada 0. Nah, berarti negatif kan hasilnya di sini. Nah, kalau negatif maka tidak memenuhi. Berarti yang tengah ini tidak memenuhi. Yang sini kita bisa ngambil negatif 5 misalkan. Nah, negatif 5 pangkat 2 berarti 25. Ditambah dengan 3 kali negatif 5 berarti negatif 15 dikurangi dengan 4 berarti negatif 19. 25 dikurangi 19 kan positif ya. Nah, terus kalau di sini misalkan kita ambil 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. Ya, 4 dengan 4 di sini kan habis ya, 3 kali 2 berarti 6 positif di sini. Nah, yang kita ambil karena di sini bentuknya atau tandanya positif, supaya benar pernyataan ini maka di sini harus positif. Maka yang kita ambil yang memenuhi adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah X lebih kecil daripada negatif 4 atau X lebih besar daripada 1. Itulah interval supaya ini terdefinisi. Oke, itu contoh persamaan atau fungsi logaritma ya, supaya fungsi tersebut terdefinisi. Berikutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi logaritma. Ya, di sini ada 3 grafik. Yang pertama adalah Y sama dengan logaritma X. Berarti Y sama dengan logaritma X, maka bilangan pokoknya di sini adalah 10 ya. Jadi perhatikan bahwa kalau tidak ada bilangan pokoknya di sini berarti itu bilangan pokoknya adalah 10. Ini adalah grafik daripada logaritma X. Yang kedua ini adalah Y sama dengan logaritma 1/2X. Seperti ini. Yang ketiga adalah Y sama dengan logaritma X pangkat 2.
Nah, karena pangkat 2 maka grafiknya ada 2 seperti ini. Oke, inilah contoh-contoh daripada grafik fungsi logaritma. Nah, kita akan bahas yang ini. Grafik fungsi logaritma dengan basis lebih besar daripada 1. Basis berarti bilangan pokoknya lebih besar daripada 1. Di sini kita akan menggambar grafik daripada f(x) sama dengan logaritma x bilangan pokok 3. 3 ini lebih besar daripada 1. Ya. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya tadi. Kalau kita ingin menggambarkan grafik, maka kita cari dulu titik bantu, ya, titik bantu, titik-titik yang bisa kita letakkan dalam grafik supaya kita bisa menggambar grafiknya, ya, sketsa grafiknya. Di sini kita ambil x-nya sama dengan 27. Kenapa kita ambil kelipatan daripada 3? Karena di sini bilangan pokoknya adalah 3. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ambil yang pertama adalah 27, terus mundur 9, terus 3, 1. Terus mundur lagi sepertiga, 1/9, 1/27. Nah, jadinya kalau logaritma 3, logaritma 27 bilangan pokok 3, nah 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, berarti titiknya 27,3. Kalau 9 berarti 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka logaritmanya nilainya atau f(x)-nya nilainya adalah 2. Terus yang ketiga adalah logaritma 3 bilangan pokok 3. Berarti 1. Terus logaritma 1 bilangan pokok 3. Kalau numerusnya 1, berapapun bilangan pokoknya pasti hasilnya 0. Karena ya 1 pangkat 0 itu sama dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Terus logaritma 1/3 bilangan pokok 3. Nah, ini kalau 1/3 berarti 3 berpangkat negatif 1. Maka nilai logaritmanya adalah negatif 1. Terus 1/9 berarti negatif 2. 1/27 berarti negatif 3 dan seterusnya. Nah, maka kita dapatkan yang pertama titiknya adalah 27,3, 9,2, terus 3,1, 1,0, 1/3, negatif 1, 1/9, negatif 2, dan 1/27, negatif 3. Nah, ini 3 di sini ya. Nah, jadinya kalau kita gambar dalam grafik, ya, di sini kita letakkan misalkan 1,0 di sini, terus 3,1 nih, 3x-nya y-nya 1, terus 9,2 nih, dan seterusnya. Kalau masih bisa 27, kalau digambarnya nanti tidak bisa, kita ya ambil saja yang bisa kita gambar saja ya. Kalau 27 kan agak ke sana lagi ya. Nah, bisa digambar di sini nanti 3. Nah, cara menggambar grafik yang baik sekali lagi seperti ini. Kalau kita menggambar grafik, kita lihat nih, jarak dari 0 ke 1 itu sama dengan jarak dari 1 ke 2. Begitupun jarak dari 0 ke 1 sini, ya, 1 ke 2, terus 2 ke 3 itu sama. Dan seterusnya ke sana. Nanti gambar kita atau grafik kita akan bagus kelihatannya. Terus yang bagaimana dengan titik ini? 1/3. 1/3 x-nya berarti kan 1/3 daripada 1. Ini dibagi 3. Segini, itu hasilnya di sini negatif 1. Ini 1/3 ya. Jadi kalau mau kita gambar lebih bagus, kita bisa menggunakan kertas berpetak atau milimeter block ya. Jadi kalau nanti ada tugas untuk menggambar ya, lebih bagusnya menggunakan milimeter block supaya titik-titik yang kita dapatkan itu lebih istilahnya lebih detail ya. Maka grafiknya akan mulus seperti ini. Jadi grafik di fungsi logaritma dan grafik di fungsi eksponen itu mirip. Kita tidak boleh menarik garis langsung seperti ini karena grafiknya adalah grafik atau kurva mulus. Kita tarik gini ya, pelan-pelan ya. Nah, ini untuk grafik fungsi logaritma dengan basis lebih besar daripada 1. Ya, perhatikan bahwa dia di sebelah sini positif semua ya. Hasilnya untuk untuk nilai x-nya kita ambil positif semua karena memang syaratnya seperti itu. Terus nilai negatifnya di sini dan tidak akan mungkin sampai ke 0 ya. Itu grafik daripada logaritma.
untuk yang lebih besar daripada 1. Kita perhatikan, kita bandingkan dengan nanti kita bandingkan dengan grafik yang kita ambil basisnya lebih antara 0 dan 1. Nah, nilai X makin besar, maka nilai Y juga semakin besar, ya. Jadi jika kita lihat bahwa untuk X lebih besar, X1 lebih kecil daripada X2, maka logaritma X1 juga akan lebih kecil daripada X2 untuk A lebih besar daripada 1. Ya, jadi untuk A lebih besar daripada 1 yang ini. Yang berikutnya, grafik fungsi grafik fungsi yang basisnya lebih besar daripada 1, kita katakan bahwa fx sama dengan logaritma x bilangan pokok 2 merupakan fungsi monoton naik untuk A lebih besar daripada 1. Jika ditulis dalam bentuk bersama logaritma, sifat ini dapat ditulis jika logaritma fx bilangan pokok A lebih besar atau sama dengan logaritma gx bilangan pokok A dengan A lebih besar daripada 1, maka fx lebih besar atau sama dengan gx. Yang kedua, jika logaritma fx bilangan pokok A lebih kecil sama dengan logaritma gx bilangan pokok A dengan A lebih besar daripada 1, maka fx lebih kecil daripada atau sama dengan gx. Berarti sekali lagi fungsinya monoton naik. Semakin naik nilai x-nya, maka semakin naik pula nilai gx-nya, ya, logaritmanya. Yang kedua, bagian B, grafik fungsi logaritma dengan basis antara 0 dan 1. Di sini yang akan kita gambar adalah grafik fx sama dengan logaritma x bilangan pokok sepertiga. Ya, sama dengan yang tadi kita ambil, cuma kalau tadi mulai dari 27, kita ambil di sini mulai dari 1/27, 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27 sampai ke atas semakin besar. Maka kalau kita cari nilai logaritmanya, untuk logaritma bilangan pokok logaritma 1/27 bilangan pokok sepertiga itu berarti sama dengan 3. Kenapa? Karena 1/27 ini, ya, itu sama dengan 1/3 berpangkat 3, ya. Nah, jadi seperti ini kita dapatkan nilai fx-nya masing-masing dan kita dapatkan nilai-nilai atau titik-titiknya. Ada 1/27,3 sampai dengan 27, -3. Nah, kita lihat kalau kita gambarkan dalam kartesius, maka gambarnya akan seperti ini. Terbalik dengan yang tadi, ya, yang logaritma basisnya lebih besar daripada 1, ya, lebih besar daripada 1, maka bentuknya seperti ini. Kita letakkan titik-titiknya seperti ini, ya. Jika nilai x makin besar, maka nilai y juga semakin kecil, ya. Jika nilai x makin besar, nilai y-nya malah semakin kecil, ya. Jika x1 lebih kecil daripada x2, maka logaritma x1 bilangan pokok A malah lebih besar daripada logaritma x1 bilangan pokok A. Untuk A itu berada di antara 0 dan 1. Jadi sini 0, ya, A1. Jadi dengan demikian fx sama dengan logaritma x bilangan pokok A dengan A-nya itu berada di antara 0 dan 1 merupakan fungsi monoton turun, ya. Untuk A-nya itu berada di antara 0 dan 1. Jika ditulis dalam bentuk bersama logaritma, ya, sifat ini dapat ditulis jika logaritma fx bilangan pokok A lebih besar daripada atau sama dengan logaritma gx bilangan pokok A dengan A berada di antara 0 dan 1, maka fx lebih kecil daripada atau sama dengan gx, ya. Jadi kalau di sini lebih besar, maka di sini lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil, maka di sini lebih besar. Itu yang disebut dengan fungsi monoton turun. Sekali lagi, x-nya naik, y-nya malah turun. Ya, itu namanya fungsi monoton turun. Yang berikutnya, kita akan membandingkan antara grafik fungsi fx sama dengan logaritma x bilangan pokok A dengan grafik fx sama dengan logaritma x bilangan pokok sama dengan bilangan pokok seper A. Bagaimana grafiknya? Nah, seperti ini, ya.
Kita bandingkan tadi antara fx sama dengan logaritma x bilangan pokok 3 dengan fx sama dengan logaritma x bilangan pokok 1/3. Kita lihat bahwa grafiknya saling berkebalikan. Yang pertama, ya, grafik tersebut saling simetris. Antara ini dengan ini saling simetris. Jadi ini perhatikan. Kalau kita tarik garis sini, ini bisa dipetakan ke sini, ini juga. Ya. Bisa dilipat atau simetris. Saling berpotongan di titik 1,0. Nah, di sini. Sama-sama memotong sumbu X di titik 1,0. Yang ketiga, tidak pernah memotong sumbu Y, hanya terus-menerus mendekati. Jadi nanti ini kalau diperpanjang ke atas ini, tidak akan pernah memotong sumbu Y. Ini juga ke bawah. Sama-sama tidak pernah memotong sumbu Y. Terus selalu berada di sebelah kanan sumbu Y, atau domainnya adalah 0, tak berhingga. Dan range-nya adalah negatif tak berhingga sampai dengan positif tak berhingga. Hasilnya negatif tak berhingga dan positif tak berhingga. Tapi kalau domainnya atau daerah asalnya, ya, daerah asalnya itu tidak boleh kita ambil, karena logaritma tidak boleh kita ambil yang lebih domainnya untuk dua grafik ini tidak boleh lebih daripada tidak boleh lebih kecil daripada 0. Ini ya. Oke. Nah, perhatikan lagi untuk grafik fungsi fx sama dengan a berpangkat x dan grafik fungsi gx sama dengan logaritma x bilangan pokok a. Nah, di sini kita bandingkan antara eksponen dan logaritma. Nah, coba diperhatikan di sini. Ini logaritma x bilangan pokok 3 dan 3 berpangkat x. Kalau ini logaritma x bilangan pokok 1/3 dengan 1/3 berpangkat x. Nah, kita perhatikan sama-sama. Satu, simetris terhadap y sama dengan x. Jadi sama-sama simetris terhadap y sama dengan x. Ini garis y sama dengan x. X-nya 1, y-nya 1, x-nya 2, y-nya 1, y-nya juga 2. Atau y sama dengan x. Maka kita dapatkan dia simetris. Nih. Ya, dicerminkan oleh ini. Ini juga, ini sama ini simetris. Ya, sehingga grafik fungsi logaritma dapat dicari dengan cara mencerminkan fungsi eksponennya. Ya, terus yang kedua, fungsi eksponen dan logaritma saling berkebalikan. Jadi satunya ke sini, satunya ke sini. Ya, logaritmanya ke bawah, ya logaritmanya ini. Saling berkebalikan. Nah, itu jadi itu materi tentang fungsi logaritma. Nah, untuk latihannya, yang pertama gambarlah grafik fungsi logaritma. Ya, jadi digambar fungsi logaritmanya ini AB ya, AB. Terus yang kedua gambar juga, tapi di sini perhatikan dalam satu koordinat digambar logaritma x bilangan pokok 2 dengan logaritma x bilangan pokok 1/2. Digambar seperti yang contoh terakhir tadi ya. Jadi digambar dalam satu kartesius dan lihat bagaimana perbandingannya. Terus yang ketiga, tentukan interval x agar fungsi fx sama dengan logaritma x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 8 bilangan pokok 3 terdefinisi pada himpunan bilangan real. Nah, ini sama dengan contoh yang pertama kali tadi ya, di pengertian daripada fungsi logaritma. Yang keempat, ini diketahui fx sama dengan logaritma x bilangan pokok 12 per 1 dikurangi 2 kali logaritma x bilangan pokok 12. Tentukan nilai daripada fx ditambah dengan f 12 per x. Jadi fx-nya yang ini ditambah dengan x-nya kita ganti dengan 12 per x. Ini kita ganti dengan 12 per x. Ini kita ganti dengan 12 per x. Bagaimana hasilnya? Ya, dalam bentuk sederhana. Oke. Nah, untuk gambar ini ada tiga gambar di sini. Ini dikerjakannya ya, dikerjakannya di dalam supaya lebih bagus, dikerjakannya pada kertas berpetak atau milimeter blok. Oke. Untuk materi ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.